Kenal saham pertama kali sebenarnya udah lama banget, dari tahun 2000 bahkan. Oh, dari kecil nih ya? Iya, kenapa? Karena papa memang trader saham dari tahun 2000. Ternyata. Waktu 2015 saya mulai belajar saham, saya belajarnya trading, teknikal. Gitu, saya nggak ngerti lah fundamental, juga nggak ngerti Warren Buffett. Ya kan, taunya ya karena papa saya trader. Jadi saya pingin belajarnya trading. Yang pertama jangan takut gitu ya, gelap atau enggak, jujur gue tidak tahu gitu ya. Sobat Merasat, welcome to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, seorang full-time investor dan juga co-founder dari StockUp. Please welcome Kefas Evander. Halo Kefas. Halo Glenda, thank you for invitation. Terima kasih sudah datang, selamat datang ya. Thank you. Dan mau ngucapin juga nih, congratulations atas pernikahannya. Thank you juga teman-teman yang udah ngucapin semuanya. Oke, kemarin di bulan apa tuh nikahnya? Gua nikah di bulan Oktober. Oh baru nih, jadi pengantin baru gitu ya. Gimana nih setelah menikah? Yang pasti sih yakin kalau abis menikah pasti makin banyak rezeki juga sih. Amin. Ya rezeki namanya investor gitu ya, dana compounding terus pasti ada lah. Amin. Oke, kita mau ngomongin Kefas ini kan terkenal sebagai seorang YouTuber, di sosmed juga lumayan banyak followernya, co-founder dari StockUp juga. Sebenarnya awal karirnya tuh seperti apa sih? Atau mungkin kita ngomong ke background pendidikannya dulu nih? Oke, awalnya adalah mahasiswa biasa kok. Gitu, gua mulai investasi saham tahun 2014. Kemudian berlanjut sampai sekarang, seneng banget sama dunia saham. Selain dari seneng analisanya, kemudian juga seneng lah dapet cuannya. Ya makanya sekarang sangat aktif dalam dunia saham. Nah dulu gua kuliah bisnis di Prastia Mulia, terus lulus, masih berusaha untuk membuat usaha sendiri, cuma memang kurang berhasil. Jadi tahun 2016 gua kerja di korporat di salah satu fintech yang cukup besar di Indonesia. Di situ gua belajar banyak tentang dunia perbankan karena gua salah satu yang cukup beruntung juga untuk bisa punya banyak hubungan sama dunia perbankan. Tahun 2019 gue resign untuk pursue karir ini sebagai seorang ya content creator, edukator. Ya jadi fokusnya emang ngajar sama ya aktif di market lah. Baik, awalnya kenal saham tuh kenal sendiri atau dikenalin? Kenal saham pertama kali sebenarnya udah lama banget, dari tahun 2000 bahkan. Oh, dari kecil nih ya? Iya, kenapa? Karena papa memang trader saham dari tahun 2000. Ternyata mulai menekuni dari kuliah. Iya, tapi meskipun udah tahu, karena papa selalu dulu kan telepon ya. Kalau mau order saham kan harus telepon ke broker gitu. Jadi tahulah beli jual berapa lot gitu ya. Tapi nggak pernah tertarik sebenarnya. Dulu SMP, SD nggak pernah mikirin duit kan gitu. Baru pas kuliah, duit jajan terbatas, mulai mikir, aduh gimana ya cara dapat duit lagi. Barulah tanya papa gimana cara trading saham. Oke, jadi awalnya tanya-tanya, kemudian akhirnya sempat kerja di fintech. Nah terus habis itu memutuskan untuk resign setelah berapa tahun? 1,5 tahun doang sih kerja. Oke, kenapa akhirnya mantap resign? Awalnya kan membuat YouTube, dan ya YouTube aja sih sebenarnya ya. Awalnya kan memang usaha sampingan lah gitu. Cuma lama-lama saya ngelihat memang potensinya kalau diseriusin ya bisa lebih banyak daripada saya sekedar kerja. Pada saat resign itu udah buka channel YouTube? Sudah. Subscribernya udah berapa waktu itu? Dikit sih, waktu itu masih sekitar 20 ribuan kalau nggak salah. Dikit ya 20 ribu, itu lumayan. Ya kalau dibandingkan dengan teman-teman lain, banyak yang lebih banyak lah daripada saya. Oke, sekarang posisi subscriber di berapa? Per video ini buat ya, mungkin masih 90 ribu ya. Wah, dan di Instagram juga lumayan banyak nih ya pengikutnya? Lumayan lah, tapi nggak sebanyak teman-teman di luar sana, masih banyak yang lebih banyak. Oke, jadi perjalanan awalnya tuh akhirnya sampai membangun channel YouTube, itu seperti apa? Awalnya memang jujur iseng gitu. Iseng tapi ada planning sedikit lah. Jadi memang dari dulu kuliah itu memang saya udah suka ngajar. Memang saya menemukan diri saya tuh passionnya ngajar. Bisa mendeliver apa yang sulit jadi lebih ringkes lah. Menurut saya ya mungkin saya sombongnya punya talenta itu gitu. Tapi ya saya nggak mau sia-siain talenta itu, makanya saya tekunin. Nah jadi memang sudah suka ngajar, tapi ya lebih ke komunitas sendiri, teman-teman sendiri. Sampai akhirnya memutuskan, bikin YouTube deh gitu. Karena kalau ngeliatin YouTuber dulu juga kan sebenarnya banyak yang sistemnya vlog ya. Jadi dulu mulai YouTube pun juga mindset awalnya bikin vlog vlog as a daily life as a investor gitu. Makanya dulu video pertama saya yang awal-awal tahun tuh misalnya kayak datang ke RUPS, terus ceritain gimana pengalaman RUPS, sampai akhirnya
belum banyak bedah saham tuh. Sampai akhirnya di request, bedah saham dong gitu. Saya mikir, ya boleh juga deh. Nah, waktu saya bedah saham pun misalnya menganalisa saham Era Jaya gitu. Biar beda, saya bikin vlog Era Jaya itu bener-bener di store depan store Era Jaya. Konsep awal dulu tuh YouTube tuh rasanya kebanyakan vlogging kan. Baru mungkin sekarang sejak pandemi agak berubah kali ya, banyak yang podcast, banyak yang ngajar. Oke, dari semua konten YouTube mungkin ya yang pernah Kevas buat, ada nggak sih yang paling viral nih di antara para penggemar? Yang pertama pasti bedah saham. Kalau bedah saham tuh lumayan lah banyak yang nonton, apalagi bedah sahamnya secara spesifik tuh. Biasa yang nonton memang lumayan banyak. Kemudian koleksian saham. Jadi kalau koleksian saham itu saya bikin, ada orang yang koleksinya mungkin botol-botol minuman, terus pajangan-pajangan di rumah. Oh, maksudnya koleksi-koleksi barang. Betul, Oke, gitu. oke. Kalau ngeliat orang lain, ada yang koleksi sepatu, koleksi jam tangan, punya koleksian lah. Kayaknya punya hobi gitu. Ya hobi saya memang saham sih gitu. Jadi memutuskan untuk membuat konten dari itu. Iya, jadi saya berpikir ya udah deh, saya mau bikin satu koleksian yang buat saya pribadi, namanya saya bikin koleksian saham. Nah, konsepnya adalah saham-saham yang memang saya beli secara fundamental gitu ya, secara memang beneran saya beli dengan jumlah yang lumayan, saya sisihin sedikit. Saya sisihkan 10 juta lah. Saya sisihkan 10 juta untuk saya hold forever. Per saham? Per saham. Oke. Dalam anggapan itu memang jadi koleksian saya. Jadi kalau ditanya koleksi Kevas apa? Saya punya koleksi saham nih. Itu saya publish. Jadi orang bisa tahu juga sebenarnya saham-saham yang masuk ke porto utama saya tuh saham apa sih. Pilihan sahamnya transparan tapi nominalnya tetap kan gak ada yang tahu. Dari konten koleksi saham ini, feedback apa sih yang didapatkan dari para penonton? Banyak yang seneng juga ketika saya sharing apa yang jadi koleksian, apalagi kalau saya misalnya baru upload dan baru beli. Oh, jadi pada ikutan tuh ya? ya? Iya, mungkin ada yang ikutan juga, karena kan mungkin saya bilangnya juga, ini ada koleksian yang saya baru beli nih di tahun ini. Awalnya itu memang saya uploadnya setahun sekali. Jadi setahun 2020 saya beli saham apa aja, saya kasih daftarnya tuh, performanya seperti apa. Tahun 2021 seperti apa. Karena mungkin banyak yang merasa bermanfaat, jadi banyak yang request, bikinnya lebih sering dong. Mungkin ya supaya tahu kan saya beli saham apa gitu. Jadi 2022 ini pertengahan tahun saya bikin lagi tuh. Sebagai seorang investor, itu kalau mantau porto, itu jeda waktunya berapa lama sih sebenarnya? Kalau saya pribadi ya, ditanya ya, sebenarnya saya aktif ngeliatin market. Gitu. Jadi saya bilangnya saya masih full time active investor. Karena ada definisi aktif di situ, di mana saya memang tidak yang pure, saya beli saham terus saya tinggal tidur, pasif, cuma dapetin dividen. Enggak. Jadi saya memang secara setiap hari gitu ya, memang cukup aktif liatin market. Kenapa saya aktif? Karena memang saya masih berhubungan kerjanya dengan dunia saham gitu. Tapi yang di portofolio utama, saya nggak banyak otak-atik sebenarnya, Glenda. Kevas kan menarik nih, di usia muda tuh udah langsung memutuskan untuk mengikuti aliran fundamental begitu? Ya. Oke, di saat anak-anak muda lain tuh kayaknya heavily lean to scalping. Yap. Kenapa Kevas memilih fundamental? Banyak yang teman-teman udah sering dengar juga, tapi intinya adalah saya punya pengalaman pribadi di mana saya memang lakuin dua-duanya. Waktu 2015 saya mulai belajar saham, saya belajarnya trading, teknikal. Gitu, saya nggak ngerti lah fundamental, juga nggak ngerti Warren Buffett. Ya kan, taunya ya karena papa saya trader. Jadi saya pingin belajarnya trading. Di tahun 2015 tuh kan market susah. Market lagi nggak dibilang crash dalam 2020 ya, tapi ya banyak koreksi lah. Akhirnya nyari uang di market susah. Di situ saya belajar yang namanya forex. Kenapa gue belajar forex? Karena memang di forex itu kan memang bisa dua arah tradingnya. Bisa long, bisa short. Jadi mau naik untung, turun juga untung. Nggak mengenal krisis lah. Kalau di saham kan kita cuma bisa untungnya ketika kita buy aja kan. Buy berharap naik, kemudian kita sell. Nah, jadi waktu gue belajar forex, gue belajar juga aliran fundamental. Milih saham yang oke lah, gue rasa bagus untuk jangka panjang. Trading di forex, investasinya juga jalan. Setahun kemudian gue review. Reviewnya karena di trading forex gue kalah sih sebenarnya gitu. Jadi udah ngeliatin market tiap hari, kok nggak cuan gitu. Sedangkan di saham lo ini santai. That's why iya ya, enaknya investasi saham itu kalau lo milihnya bener, harga sahamnya naik, kita nggak ngapa-ngapain, lebih santai. Makanya gue memutuskan, ya udah gue kerja nggak apa-apa, gue masih buka bisnis juga nggak apa-apa, karena gue masih bisa investasi saham dengan tenang dan bisa making profit juga dari investasinya. Tapi kalau dibanding itu, suka gatel nggak sih kalau ngeliatin market tiap hari? Pernah scalping juga? Gatel pasti gatel gitu. Makanya saya sampai bikin di YouTube juga, saya bilang ya, sebenarnya nggak beli saham tuh nggak dosa. Karena itu penyakitnya saya juga gitu. Kadang kita ngeliatin market terus jadi gatel. Padahal kita udah tahu, sebenarnya udah tahan dulu deh, nggak usah beli dulu deh. Tapi namanya kita ngeliatin market terus, wah ada yang hijau,
lah sini, pingin aja gitu. Namanya mau belanja lapar mata pasti Betul. kan. Cara saya mengatasi kelemahan psikologi saya yang gak sabaran itu, untuk yang trading saya punya porsinya sendiri lah, Grenda. Kadang-kadang gatal pun ada saya akuin. Spekulasi juga saya beberapa kali ada. Cuma saya udah batasin jumlah nominalnya. Baik, nah tadi kalau dibilang waktu lebih free begitu ya, untuk diri sendiri, untuk pekerjaan lain. Nah selain full time investor nih, pasti ada kegiatan lain nih yang Kevas lakukan. Oke, kalau sekarang memang aktifnya itu membangun yang namanya Stock Up Indonesia. Jadi Stock Up Indonesia ini tempat belajar buat teman-teman yang mau belajar saham, di mana saya sama partner saya, Andika Sutoro Putra, itu kita sharing apa yang menjadi strategi kita ketika kita investasi saham. Setiap minggu saya selalu ngajar di Stock Up. Udah kenal lama nih sama Pak Andika? Kenal sama Bro Putra itu memang udah lama sih, dari tahun 2014. Jadi pas saya belajar, pas saya belajar, kebetulan dia udah sukses duluan, jauh lebih sukses, jadi saya belajar dari dia juga. Kemudian jalannya sempat terpisah, dan akhirnya ya kita ketemu bangun Stock Up lagi. Oke, awalnya sampai ketemu dan bisa membangun Stock Up ini seperti apa nih ceritanya? Dulu saya pernah bantu dia untuk, kita dulu punya komunitas kecil-kecilan lah, private. Kemudian dia lanjut sendiri, saya juga lanjut sendiri gitu. Jadi saya bikin kelas juga, ngajar, tapi atas nama saya sendiri. Waktu itu namanya Invest with Kevas. Setelah itu kita ngelihat, wah sekarang eranya kayaknya kolaborasi deh. Ya kan, jadi daripada kita kompetisi, mending kita kolaborasi aja. Jadi di tahun 2021 kita ketemu lagi, kita punya ide, yuk kita kolaborasi untuk kasih value yang lebih banyak lagi ke masyarakat, ke netizen, ke member-member kita. Baik, jadi sekarang platform Stock Up adalah Instagram. Sekarang platform Stock Up itu untuk medianya memang ada di Instagram utamanya. Untuk komunitasnya kita memang private, jadi memang yang membership saja, dan itu kita punya event setiap minggu gitu, untuk kita update market, bedah saham, undang emiten, ketemu direktur, kayak gitu. Jadi memberikan edukasi begitu ya. Betul. Jadi tersalurkan nih ya passion Kevas sebenarnya untuk mengajar. Betul. Sehari-hari itu saya melakukan hobi saya. Jadi memang saya punya hobi dua, saham sama ngajar. Dan kebetulan saya sekarang bisa menekuni dan menjalani ini setiap hari. Nah, kita ngomongin soal investing nih ya, pemilihan saham. Pasti banyak yang pengen tahu. Faktor-faktor apa sih yang Kevas pertimbangkan sebelum membeli saham tertentu? Kalau ini ngomongin tentang strategi, honestly gue cukup banyak ngomong di tempat lain. Jadi gue tidak ingin terlalu mengulang apa yang gue udah sharing di tempat lain. Karena mungkin teman-teman pernah dengar irrational framework. Itu selalu gue omongin dimanapun. Dimana gue membeli saham-saham ketika kondisinya tidak rasional, di mana saham makin bagus tapi harga makin murah. Nah, cuma di video kali ini buat spesial buat Mirai, gue pingin back to basic yang sebenarnya investor sering lupain. Ini gue terinspirasi dari Peter Lynch sebenarnya. Sebenarnya kunci utama suksesnya adalah earnings. Jadi tips buat teman-teman ya, mau milih saham yang buat bagus secara fundamental, filter pertama gampang deh. Bisa making money nggak sih? Profitnya bertumbuh nggak sih? Nah, baru kemudian setelah kita tahu profitnya bertumbuh, kita nanti ngomongin tentang harganya, mahal atau murah. Cari perusahaan yang memang bisa earnings-nya bertumbuh secara konsisten dengan pertumbuhan yang bagus, beli di harga yang wajar. Sebenarnya back to basic, lihat perusahaan yang memang bisa consistently making earnings, lihat deh semua harga sahamnya. Secara jangka panjang, pasti naik. Nah, kita mau ngobrolin soal fenomena saham-saham atau mungkin sektor-sektor tertentu nih ya, yang hype banget gitu. Semua orang beli, tapi mungkin kinerjanya kurang bagus nih. Tanggapan Kevas gimana? Kalau kita yang aliran value investing banget, memang kita selalu menghindari yang namanya saham yang lagi hype. Jadi memang kalau perusahaan tersebut nggak bisa making money, gua agak nggak mau gitu. Jadi bahkan waktu gua ngajar ke teman-teman di Stock Up juga, kalau gua pribadi, filter utama saya pas pertama kali pilih saham, pasti coret dulu yang rugi. Apapun pilihan sahamnya ya, mau itu hype, mau itu lagi rame, enggak pokoknya ya? Iya, pokoknya saham yang rugi biasa saya coret duluan. Ya meskipun agak belakangan ini kadang-kadang akhirnya ada yang perusahaannya masih rugi, tapi saya tahu kinerjanya makin lama makin bagus. Jadi memang kalau fundamental ada yang aliran turnaround. Cari perusahaan yang lagi terpuruk nih, tapi kita tahu ini ada potensi untuk balik jadi profit lagi. Nah, tapi yang kita liatin kan kita tunggu ini bisa profit nggak? Tapi kalau perusahaan ini ruginya makin besar, nggak ada tanda-tanda strategi yang jelas gimana cara mereka bisa making profit, nggak masuk akal aja gitu loh untuk kita beli perusahaan yang seperti itu. Kita sudah mau memasuki nih tahun 2023 yang katanya bakalan gelap. Nah, dari sisi tanggapan Kevas sendiri gimana sih, terutama buat para investor atau trader di luar sana? Yang pertama jangan takut gitu ya, gelap atau enggak, jujur gue tidak tahu gitu ya. Tapi kalau gue berkeyakinan sih, menurut gue Indonesia tidak gelap.
yang gelap luar negeri aja. Ya, jadi kayak mungkin di Amerika, di Eropa mungkin mereka sangat kenceng tentang isu resesi global, mungkin kelihatannya memang iya gitu. Tapi luckily Indonesia cukup kuat posisinya. Harusnya dampaknya tidak terlalu berasa lah di Indonesia. Kayak gitu. Jadi nggak perlu takut. Ya intinya sih sebenarnya jangan takut ya. Karena kalau buat seorang investor sebenarnya ketika market koreksi, itu kan berarti kan menawarkan opportunity, Glenda. Ada saham bagus yang malah koreksi harganya murah. Saya berharap Indonesia tidak resesi, aman-aman saja supaya kehidupan kita juga nyaman gitu ya. Tapi kalau di saham, secara jujur saya pingin ada koreksi gitu supaya bisa dapat masuk saham bagus di harga murah. Nah, ini yang kita mau tanya nih, kalau terjadi resesi atau dip di 2023, kira-kira apa nih yang akan Kefas lirik? Kalau saya kasih saran ke teman-teman sebelum terjadi crash, selalu punya planning. Harus punya watchlist dulu nih, saham-saham bagus tuh apa sih? Karena gini, market crash atau koreksi biasanya tuh cuma sebentar. Ya kayak 2020 lah, pandemi di bulan April, koreksi itu kan cepet banget, tiba-tiba udah V-shape recovery, cepet banget naiknya. Makanya sebelum terjadi koreksi, kita harus udah punya planning nih saham-saham apa. Yang saya pantau banyak lah, berbagai macam sektor, karena saya selalu percaya di setiap sektor tuh selalu ada saham-saham yang stand out, yang bagus. Ngomongkan biasanya Kefas suka share nih portonya, dan biasanya suka sharing di sosial media, karena 2022 kemarin kurang aktif. Kira-kira di 2023 kita akan banyak lihat Kefas lagi nggak di sosial media? Ya, hopefully saya juga udah komit dan bikin planning tahun 2023, sudah punya planning untuk kasih sesuatu yang spesial lah buat teman-teman. Tunggu aja. Oke, di Instagram Kefas pasti ya. ada program baru. Boleh dibagiin dong tipsnya nih Kefas buat teman-teman yang pengen investasi long termnya itu berhasil. Warren Buffett bilang gini, orang-orang tuh akan semakin pinter gitu. People get semakin lebih pintar, tapi mereka belum tentu jadi wiser, lebih bijak. Kita tuh bisa ngajarin orang fundamental, teknikal, segala macam teknik. Orang tuh pasti akan makin pinter, tapi belum tentu jadi wiser. Jadi sebenarnya ilmu investasi, trading itu cukup gampang lah untuk dipelajarin dan semua orang pasti pinter lah. Cuma yang membedakan mana yang berhasil, mana yang enggak adalah siapa yang lebih bijak, siapa yang lebih sabar, siapa yang bisa kontrol dirinya lebih baik. Jadi sebenarnya tips untuk berhasil investasi secara jangka panjang sebenarnya bukan di tekniknya, tapi di diri kita bisa lebih menguasai temperamen kita nggak sih? Lebih sabar nggak sih? Lebih nggak FOMO nggak sih? Oke, mungkin Kefas bisa kasih tips juga nih investasi terbaik buat teman-teman yang usianya masih 20-an. Investasi terbaik yang saya alami, yang benar-benar saya dapetin manfaatnya adalah investasi value. Maksudnya apa? Saya di sini, posisi di sini memang cukup beruntung. Saya bisa diundang Mirae, siapa sih saya dulu? Orang biasa kan, juga mahasiswa biasa aja. Bisa beruntung, bisa ngobrol sama beberapa direktur. Kenapa sih? Menurut saya karena dari dulu saya investasi value. Ketika kita ketemu orang, saya selalu kasih value untuk memberikan ada value apa sih yang saya bisa bagiin ke orang lain tersebut. Waktu saya sharing di YouTube, saya juga nggak cuma sekedar update berita yang lagi hype apa gitu. Saya nggak ngikutin arus, tapi saya pingin kasih apa sih value yang bisa teman-teman ambil dari YouTube saya. Mungkin awalnya saya bukan siapa-siapa, tapi saya mencoba untuk terus memberikan value. Jadi diri kita itu bermanfaat dulu nih buat orang lain, bukan sekedar numpang dong, minta ini dong, minta itu. Akhirnya kan kita jadi kayak ibaratnya benalu lah. Kalau kita cuma dalam komunitas itu cuma sekedar pingin ngambil. Baik, sudah sampai sejauh ini, next big dream-nya Kefas nih apa? Jadi kalau dream saya sebenarnya hidup dengan tenang lah. Hidup dengan tenang, bisa melakukan apapun yang saya suka, kapanpun, banyak freedom, baik secara money maupun time. Baik, terakhir pertanyaan untuk Kefas Evander, apa definisi sukses untuk Kefas? Ketika kita itu bisa mencapai apa yang menjadi yang benar-benar yang menjadi keinginan kita gitu. Jadi standarnya nggak dari orang lain, tapi standarnya dari diri kita. Makanya keinginan tiap orang kan beda-beda nih, Glenda. Keinginan saya beda, sama Glenda juga beda, sama teman-teman juga beda. Nah, sukses itu adalah ketika saya tahu nih saya pingin A gitu, dan saya berusaha untuk mencapainya, dan kalau tercapai ya sukses gitu. Meskipun keinginan A ini mungkin dianggap orang lain bukan suatu keinginan atau suatu goal yang hebat. Dari dalam diri kita tahu bahwa kita punya keinginan dan kita bisa mencapainya. Luar biasa, terima kasih banyak atas ilmu yang udah di-share nih hari ini Kefas. Dan sahabat Firasat, itu dia tadi perbincangan kita bersama Kefas Evander, full-time investor dan juga co-founder dari StockUp. Semoga bisa menjadi inspirasi ya buat sahabat Firasat, terutama yang ingin jadi investor sukses. Ya. Sampai jumpa lagi sahabat Firasat di episode Hidden Masters berikutnya. Dadah.
Hai sahabat Mirai Aset, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah ini siapa master yang akan kita undang berikutnya di Hidden Masters. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus menyaksikan kisah-kisah inspiratif dari para masters hanya di Hidden Masters. Sampai jumpa di episode berikutnya.